Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 20 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Kita diingatkan supaya selalu menghormati dan menjaga kesucian kanisa Allah atau gedung gereja kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk menghormati dan memperhatikan kesucian gedung gereja, tempat kami persembahkan kurban suci, yaitu tubuh dan darah-Mu. Semoga setiap kali memasuki gedung gereja, kami selalu sadar bahwa Engkau ada di sana, dan kami harus memberikan rasa hormat kepadamu dan sujud menyembah Engkau yang berada di dalam tabernakel. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan hadir dalam gedung gereja. Injil hari ini adalah kelanjutan dari bacaan yang kita dengar kemarin hari Kamis. Kemarin kita mendengar bahwa Yesus menangisi Yerusalem dan sudah meramalkan kejatuhannya. Tangisannya itu sungguh keluar dari rasa kecewa yang sangat dalam. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah seharusnya menjaga kesucian dirinya dan tunjukkan tingkah laku yang baik kepada bangsa lain. Tetapi yang mereka tunjukkan justru sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Hari ini, kekecewaan dan kejengkelan Yesus terhadap bangsanya semakin bertambah. Bukan hanya kebobrokan tingkah laku terhadap sesama di luar kanisa Allah yang mereka tunjukkan, tetapi kini Yesus sendiri menyaksikan bagaimana kebobrokan tingkah laku mereka terhadap Allah sendiri. Mereka menjadikan kanisa Allah sebagai pasar penjualan dan tukar uang. Kanisa Allah yang seharusnya dijaga kesuciannya dan kehormatannya sebagai tempat doa, kini jadi tempat merajalelanya ketidakadilan, keributan, dan kekecewaan banyak orang. Bukan lagi kedamaian dan kebahagiaan yang mereka jumpai di kanisa Allah, tetapi kekecewaan dan frustrasi. Kanisa Allah bukan lagi tempat orang berkomunikasi dengan Allah, tetapi menjadi tempat komunikasi antara para pedagang dan pembeli binatang dan tukar uang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus, tokoh damai dan pembawa hukum cinta kasih, tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Ia berteriak mengusir semua pedagang di situ. Katanya, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian
menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun berarti pusat tempat dididiknya bandit-bandit, penjahat-penjahat. Perkataan Yesus ini ditanggapi secara negatif oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel. Mereka mau membunuh Yesus Kristus. Satu sikap yang sungguh bertentangan dengan hakikat profetik mereka. Mereka seharusnya menjaga kesucian bait Allah. Mereka seharusnya mempromosikan keadilan dan cinta kasih. Mereka seharusnya mempromosikan sikap jujur dan saling menghormati satu sama lain. Tetapi yang mereka tunjukkan justru sangat bertentangan. Mereka berbalik menjadi pembunuh. Dengan menolak apa yang dibuat Yesus, itu berarti terbuktilah kebenaran apa yang diucapkan Kristus. Kalian sudah menjadikan bait Allah sarang penyamun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, gedung gereja adalah tempat kita berdoa dan mempersembahkan kurban kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di sana ada altar tempat tubuh dan darah Kristus dikurbankan. Dalam gedung gereja, khususnya yang beragama Katolik, di sana ada tabernakel. Dalam tabernakel ada tubuh Kristus, sakramen Maha Kudus. Sadar akan kehadiran Yesus Kristus dalam tabernakel, maka kita sudah seharusnya tunduk dan menyembah ke arah tabernakel itu. Keberadaan kita dalam gereja adalah satu kesempatan baik untuk bercakap-cakap dengan Kristus. Tetapi betapa sering terjadi, selagi kita berada dalam gedung gereja, kita masih berkomunikasi dengan orang lain yang ada jauh secara fisik dari kita lewat HP. Bukannya berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi dengan sesama manusia yang berada jauh. Dengan berbuat demikian, kita sudah jadikan gedung gereja sebagai loket telepon, pasar telepon. Perbuatan seperti ini sesungguhnya sangat menyakitkan hati Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa Tuhan hadir dalam gedung gereja. Hormatilah rumah Tuhan dan berkomunikasilah dengan Dia semasa kita berada di dalamnya. Biarkanlah HP kita dimatikan dulu. Manfaatkanlah kesempatan yang baik itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.